mengatakan Islam itu agama Islam. Emang ada riwayat mengatakan Nabi agamanya Islam? Tidak ada. Kalau Nabi Islam, nih ya, saya ulang lagi ya. Ayat yang salah. Mengatakan Islam itu agama Islam. Emang ada riwayat mengatakan Nabi agamanya Islam? Tidak ada. Kribo. Bisa-bisanya dia mempertanyakan, emang ada riwayat yang mengatakan Nabi Muhammad agamanya Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Apa masih bahas ini Fir'aun yang lagi viral itu, atau kesambat yang lagi viral itu ya? Katanya kalau bukan kesambat malaikat ya kesambat dajjal. Gimana ceritanya orang bisa kesambat malaikat ya? Kesambat itu kan artinya kesurupan teman-teman ya. Biasanya orang kesurupan itu ya kemasukan jin. Ya semoga ada pelajaran buat kita semua, termasuk juga pelajaran buat pemerintahan negara Republik Indonesia ya. Bisa introspeksi diri. Kenapa sampai ada orang yang berbicara demikian? Mungkin harus ada lagi yang diperhatikan dari jajaran pemerintahnya, entah itu dari korupsinya dan lain sebagainya. Tapi tentunya mengkritik itu juga dengan cara yang cerdas ya. Ilmu yang salah ya dikritik dengan ilmu yang benar. Sebenarnya teman-teman, saya bukan mau bahas itu. Saya mau bahas Kribo yang kayaknya juga lagi kesambat nih. Dia mempertanyakan, adakah riwayat yang menyebutkan Nabi Muhammad SAW beragama Islam? Mengatakan Islam itu agama Islam. Emang ada riwayat mengatakan Nabi agamanya Islam? Tidak ada. Kok bisa ya ada orang yang mempertanyakan agamanya Rasulullah SAW? Selain itu, di dalam videonya Kribo juga memelintir makna asli, makna yang sebenarnya dari kata-kata kafir. Dia menyebutkan bahwasanya kafir itu bukan masalah teologi, bukan masalah akidah, bukan masalah penyembahan. Kafir itu masalah moral katanya. Langsung aja coba kita akan reaksi videonya. Yang baru mampir di channel ini, subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Oke, ini saya sudah di videonya Kribo. Mari kita simak bersama syubhat yang disampaikan oleh Kribo ya. Jadi lepaskan kita bahwasanya kafir itu kategori moral, bukan kategori teologis. Nah, kata dia kafir itu kategori moral, bukan kategori teologis. Artinya menurut Kribo bahwa kafir itu bukan masalah akidah, tapi masalah moral, masalah perbuatan antar manusia. Coba kita simak lagi ya. Lepaskan kita bahwasanya kafir itu kategori moral, bukan kategori teologis. Selama kita masih memandang selain Islam itu kafir, sampai kiamat negeri ini nggak mungkin. Bagaimana saya bisa menaruh cinta kepada Anda? Selama di mata saya ini Anda tuh lawan saya. Nggak mungkin saya bisa sempurna cinta. Kalau nggak bisa cinta berarti apa? Nggak mungkin saya beriman. Ayat itu ditafsir dengan ayat. Ya, kata Kribo, orang yang memandang orang lain kafir itu tidak mungkin bisa saling mencintai gitu ya, saling berhidupan sosial. Apa Kribo lupa bagaimana Rasulullah SAW berbuat baik kepada orang kafir? Rasulullah memandang agama lain sebagai agama kafir, tapi Rasulullah tetap bisa berbuat baik kepada mereka. Dan ucapan Kribo di video yang ini, bahwasanya kafir itu moral, kategori moral, bukan kategori teologis. Di saat Anda tidak mencintai orang, berarti Anda kafir. Tentu ini salah besar jikalau menganggap bahwasanya kafir itu bukan masalah teologi, bukan masalah akidah, bukan masalah penyembahan. Allah menggunakan kata-kata kafir di dalam Al-Quran itu sebagai sebutan untuk orang-orang yang menutup dirinya dari ajaran agama Islam. Dari definisi kafir itu aja kita bisa melihat bahwasanya persoalan kafir ini masalah akidah, masalah teologi. Lebih jelas lagi dalam surah Al-Kafirun, di sana membahas tentang orang-orang yang menutup dirinya dari ajaran agama Islam. Allah panggil mereka dengan kata-kata kafir di ayat yang pertama. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan Muhammad, wahai orang-orang kafir. Jadi jelas ya, kafir itu masalah teologi atau masalah akidah. Tapi Kribo dalam video itu mencoba untuk merubah definisi kafir, bahwasanya kafir bukanlah masalah akidah, agar orang-orang berpikir bahwasanya ya gak apa-apa tidak beragama Islam, yang penting berbuat baik kepada orang lain. Nauzubillahi min zalik. Ini syubhat yang berbahaya sekali untuk orang awam. Dalam video tadi yang kita reaction, Kribo juga mengatakan bahwasanya selama kita memandang orang di luar agama Islam itu kafir, maka kita tidak bisa berbuat baik kepada mereka karena kita anggap musuh. Artinya Kribo menganggap bahwa semuanya orang kafir itu musuh. Selama kita masih memandang selain Islam itu kafir, sampai kiamat negeri ini nggak mungkin. Bagaimana saya bisa menaruh cinta kepada Anda?
selama di mata saya ini Anda tuh lawan saya. Kribo, tidak semua orang kafir itu musuhnya kita. Ada yang disebut dengan kafir zimmi, yang mana ini adalah kafir yang baik. Mereka tidak memusuhi kita sebagai umat Islam. Mereka tidak melarang kita sebagai umat Islam. Mereka tidak mengancam kita sebagai umat Islam. Mereka tidak mengusir kita dari negara kita ini. Nah, itulah disebut dengan kafir zimmi. Itu tidak boleh dimusuhi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membunuh seorang kafir zimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Jadi tidak semua orang kafir itu musuhnya umat Islam, teman-teman ya. Saya sering sampaikan di channel ini bahwasanya Allah itu maha adil. Dengan siapapun kita berbuat zalim, dengan orang kafir sekalipun kita akan dihukum dengan dosa. Di Indonesia sendiri banyak orang-orang kafir zimmi ya. Kita nggak boleh menzalimi mereka. Bahkan saya ada tetangga orang kafir juga biasa-biasa aja. Mereka baik, mereka kafir zimmi, tidak menghalangi saya untuk sholat, tidak menghalangi saya untuk beriman kepada Allah. Bahkan saking baiknya hubungan kami karena ketidaktahuan mereka mungkin ya tentang toleransi di dalam ajaran agama Islam, lalu mereka mengajak saya untuk mengiringi nyanyian-nyanyian yang ada di gereja, teman-teman. Karena dia tahu bahwa saya bisa main gitar. Lalu ya saya jawab dengan baik dan tegas ya. Saya jawab dengan lembut tapi tegas. Saya katakan bahwasanya di dalam agama Islam itu toleransinya lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kita boleh berkolaborasi dalam hal apapun, tapi kalau menyangkut masalah penyembahan, masalah akidah itu nggak bisa diganggu gugat. Itu urusan masing-masing. Dan mereka menjawab, oh gitu ya. Oh iya ya sudah, maaf ya. Mereka paham kok kalau kita jelasin dengan baik. Itu kejadiannya dulu, teman-teman, udah lama banget. Waktu saya masih semester 1 kuliahnya ya. Oh kok malah jadi curhat saya, malah jadi cerita nih ya, buang-buang waktu. Oke, kita fokus lagi nih ya reaksi si Kribo ini ya, yang kayaknya kesambet sih ya. Coba kita simak videonya. Lah, karena banyak kesalahpahaman menafsirkan ayat sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Nah, ini yang dia maksud inna dina indallahil Islam ya. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Yang itu ya dimaksud si Kribo ini. Coba kita putar lagi. Itu nama agama. Kalau nama agama berarti Allah sektarian, Allah diskriminasi. Jadi ayat harus ditafsir dengan ayat. Kenapa? Ada ayat keterkaitan dengan ayat. Jangan sembah, kalau sepenggal sesat. Berarti apa? Islam. Berarti selain Islam sampai kapan mati? Kafir. Akhirnya agama ini hanya melahirkan perpecahan, permusuhan. Itu akibat tadi pemahaman ayat yang salah. Lah memang itu ayatnya maksudnya begitu, bahwasanya Islam satu-satunya agama yang benar. Nih maksudnya Kribo gimana mau melintir-melintir ayat lagi nih ya. Coba kita dengarkan ya. Lah, karena banyak kesalahpahaman menafsirkan ayat sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dianggap itu nama agama. Kalau nama agama berarti Allah sektarian, Allah diskriminasi. Jadi ayat harus ditafsir dengan ayat. Kenapa? Ada ayat keterkaitan dengan ayat. Jangan sembah, kalau sepenggal sesat. Berarti apa? Islam. Berarti selain Islam sampai kapan mati? Kafir. Akhirnya agama ini hanya melahirkan perpecahan, permusuhan. Itu akibat tadi pemahaman ayat yang salah. Inna dina indallahil Islam itu adalah ayat yang sangat populer sekali dan sudah diketahui banyak orang, bahwasanya memang ayat itu menegaskan satu-satunya yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Itu sudah syariat agama Islam. Mau dirubah gimana lagi, mau ditentang gimana lagi sama Kribo, ya tetap begitu intinya, tetap begitu maknanya. Kribo ini gimana ya? Mengatakan Islam itu agama Islam. Emang ada riwayat mengatakan Nabi agama Islam? Tidak ada. Kalau Nabi nih ya, ulang lagi ya, saya ulang lagi ya. Ayat yang salah. Mengatakan Islam itu agama Islam. Emang ada riwayat mengatakan Nabi agama Islam? Tidak ada. Kribo, bisa-bisanya dia mempertanyakan, emang ada riwayat yang mengatakan Nabi Muhammad agamanya Islam? Lalu di akhir kata Kribo bilang, tidak ada gitu ya. Astagfirullahalazim. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Itu jelas sekali, Islam sebagai agamamu. Ada banyak lagi riwayat di dalam Al-Quran
Al-Quran. Bahkan Rasulullah itu lebih Islam daripada kita. Teman-teman, kalau yang menyimak videonya Kribo itu adalah kita ya, mungkin hanya akan geram dengan si Kribo. Mungkin hanya akan, ya Allah ini apaan ya. Tapi bahayanya kalau orang-orang awam, orang-orang yang masih belum mengerti tentang ajaran agama Islam yang nyimak videonya Kribo, itu bisa aja dibenarkan perkataannya bahwasanya tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW agamanya Islam. Semoga kita semua terhindar ya dari penyimpangan yang ada di sosial media, dan kita tidak tahu nanti akhirnya Kribo ini seperti apa kan. Bisa saja nanti dia bertaubat ya, kembali kepada jalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Doakan aja yang terbaik buat si Kribo ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengingatkan kepada kita semua bahwasanya orang yang berlarut-larut dalam penyimpangannya ya bisa saja nanti akan wafat, akan berakhir hidupnya dalam keadaan ya nauzubillahi min zalik. Teman-teman, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.